Apa sih, lupa. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Tatar Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Kembali lagi bersama saya, Ferisa Safira, selaku host dari podcast kali ini, dan narasumber saya, Kak atau Andika Windianto. Dari saya sebagai asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Natar. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang surat keterangan PP 55. Jadi, salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM adalah tarif pajak PPh sebesar 0,5% dari pengedaran bruto. Fasilitas ini diatur oleh Peraturan Pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2022 yang sebelumnya diatur dalam PP 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh sebesar 0,5% dari omset. Namun, untuk menikmati fasilitas ini, wajib pajak UMKM harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya yaitu memiliki surat keterangan PPh final. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat keterangan PP 55. Jadi nih, Kak Dika, Siap, gimana? Kita langsung saja nih Kak. Apa sih Kak surat keterangan PPh final? Nah, jadi surat keterangan PPh final ini adalah surat yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP, dalam hal ini unit vertikal ya dari Direktorat Jenderal Pajak, yang menerangkan bahwa wajib pajak ini dikenai PPh berdasarkan PP 55 tahun 2022. Surat ini wajib dimiliki oleh wajib pajak UMKM yang ingin mendapat fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi ada nggak sih Kak syarat bagi wajib pajak yang agar dia bisa dapat menggunakan tarif pajak ini? Jadi seperti yang kita tahu ya Fer, yang namanya UMKM ini kan ada batasan omsetnya ya. Omsetnya tuh 4,8, jadi yang di bawah 4,8 miliar. Dan PP 55 tahun 2022 ini juga mengatur nih kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, wajib pajak tersebut antara lain orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan tertentu seperti CV, PT, dan koperasi. Nah, kriterianya yang pertama, wajib pajak orang pribadi itu ada bisa menggunakan ya Mas Fer. Terus wajib pajak badan tertentu, misalnya koperasi, CV, BUMDes, BUMN, BUMDes atau BUMDes tertentu. Lalu perseroan terbatas. Nah, itu wajib pajak tidak dapat menggunakan tarif ini, yaitu wajib pajak yang sudah omsetnya di atas 4,8 karena tidak termasuk dengan UMKM. Lalu wajib pajak badan yang berupa BUT ini. Nah, BUT ini tidak bisa juga nih menggunakan tarif ini. Seperti itu Fer. Jadi khusus tarif 0,5% ini hanya untuk UMKM saja gitu. Jadi memang syaratnya itu hanya untuk UMKM ya Kak? Betul. Terus jadi tujuan dari penerbitan surat ini tuh sebenarnya apa? Nah, jadi tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mendorong pertumbuhan nih dan partisipasi UMKM dalam perekonomian nasional. DJP pun kerap mengingatkan bahwa wajib pajak PP 23 yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan surat keterangan ini nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan surat keterangan ini, maka akan digunakan tarif 0,5% tarif khusus UMKM. Jika tidak, maka nanti bisa dikenakan tarif PPh yang lainnya, misalnya PPh 23 sebesar 2%, yang tarifnya juga artinya lebih tinggi daripada UMKM tersebut. Iya, jauh ya Kak, lumayan bedanya ya. Jadi gitu ya Kak, jadi wajib banget ya Kak bagi para UMKM ini kalau dia ingin bertransaksi dengan para pemungut atau pemotong ini, berarti wajib ya Kak? Ya, kewajiban ini tercantum di PP nomor 55 tahun 2022 berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1. Nah, ini disebutkan bahwa wajib pajak yang dikenai PPh final bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya,
Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP tersebut. Jadi sudah tertera di PP 55-nya, Fer. Oh, jadi tadi kan kita udah tahu tujuan, terus juga syaratnya nih. Jadi kan kita udah tahu lah ya itu apa ya, Mas. Sekarang nih, Mas, caranya kita bisa mengajukan surat keterangan ini gimana tuh, Mas? Nah, ini seperti wajib pajak terutama di lingkungan KPP Natar ini belum pada tahu ya cara mengajukannya. Sebenarnya itu sudah online, jadi lewat akun DJP online. Jadi kalau belum pernah aktivasi akun DJP online-nya, itu wajib meminta e-fin terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dapat e-fin, nanti kita buat password untuk masuk ke login DJP online, baru bisa masuk ke DJP online. Nah, loginnya ke akun DJP online itu menggunakan NPWP. Kalau sekarang sudah bisa juga nih dengan NIK nih, Fer. Oh, itu kalau udah validasi. Betul. Jadi kalau sudah pernah validasi bisa masuk ke akun DJP online menggunakan NPWP ataupun NIK. Nah, ini untuk WP orang pribadi ya. Lalu ada di menu layanan KSWP, dan fitur KSWP ini dapat diakses pada tab layanan jika fiturnya belum aktif, lakukan aktivasi terlebih dahulu nih pada tab profil, aktivasi fitur, lalu centang fitur info KSWP, lalu klik ubah fitur layanan. Nanti biasanya disuruh login lagi tuh karena fiturnya sudah ditambahkan kan, fitur baru. Nah, nanti pada menu profil pemenuhan kewajiban saya pilih surat keterangan PP 55. Lalu isikan kode keamanan yang muncul pada layar, kemudian klik submit. Nah, setelah itu dicek nih apakah sudah memenuhi syarat untuk PP 55 tahun 2022. Karena kan seperti yang kita tahu PP 55 tahun 2022 ini hanya untuk UMKM. Jadi kalau wajib pajak tidak termasuk di dalam UMKM, ya tidak bisa menggunakan suket ini. Dan kalau misalnya juga di situ juga ada syaratan tambahan. Kalau misalnya wajib pajak ini belum lapor SPT-nya, yaitu harus segera dilaporkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya nanti ada kendala, nanti biasanya dari layanan itu akan diarahkan ke AR, yaitu akun representatif, istilahnya penanggung jawab lah di KPP Pratama Natar. Kalau misalnya nanti ada data yang tidak sesuai, misal wajib pajak tersebut ternyata memang UMKM tapi di sistem kita bukan termasuk UMKM, maka harus dibenarkan terlebih dahulu datanya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan wajib pajaknya mungkin KLU-nya ya, Mas. KLU-nya selain dari pengusaha itu pedagang, misalkan pegawai swasta gitu ya, Mas. Itu berarti nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Jadi harus UMKM. Nah, untuk suratnya sendiri itu nanti di-download, Fer. Nanti dia kalau sudah sesuai semua di-submit, nanti akan langsung ke download. Nah, kalau misalnya perlu dicetak ya monggo dicetak, tapi setelah di-download dan ada barcode-nya itu pun sah gitu. Yang penting udah di-download dan ada barcode ya, Mas. Tindakan itu sah. Iya. Sebenarnya berarti bisa ya, Mas, di akun DJP online sendiri nyetak PP 55-nya. Iya, malah kami bingung kalau WP datang ke sini karena itu sebenarnya salah satu fitur yang ada di DJP online sendiri gitu. Jadi kami walaupun wajib pajak ke sini ya paling kami arahkan ke DJP online-nya gitu. Kayaknya kebanyakan WP tuh bingung, Mas, karena kan itu harus ngeklik layanan dulu ya ternyata ya, Mas ya. Kadang suka nggak ada soalnya. Iya, karena belum diaktifasi fiturnya. Tadi makanya saya sampaikan langkah-langkahnya. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa ke YouTube ya. Kalau di YouTube kan mungkin kita bisa ngelihat fiturnya, cuman di YouTube KPP Pratama Natar juga nanti akan ada, jadi tuh langsung ke YouTube-nya saja. Gitu. Oke Kak. Jadi kan kita tahu nih Kak, sebelumnya ada suket PP 55 ini kan ada suket PP 23. Betul. Nah, kalau misalkan nih wajib pajak udah punya suket PP 23, apakah dia harus kembali lagi mengajukan suket untuk PP 55 ini? Nah, jadi wajib pajak UMKM yang telah memiliki suket PP 23 ya, sesuai tahun PP 23 tahun 2018 ini tidak perlu mengajukan PP 55 lagi. Nah, pengajuannya hanya dilakukan oleh wajib pajak yang akan memanfaatkan tarif PPh final. Dan perlu dicatat bahwa wajib pajak dengan suket PP 23 ini kan ada jangka waktunya pemanfaatannya.
yang telah mengikuti jangka waktu yang tercantum di dalam suket tersebut. Jadi ada masa berlakunya nih. Nah, berlakunya PP 55 2022 ini tidak menambah jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final UMKM yang sebelumnya. Misal nih, dia ada waktunya sampai 31 Desember 2023 nih misalnya. Nah, itu ya selama masih ada suketnya dan dia masih UMKM ya masih berlaku fair. Jadi tidak perlu lagi mengunduh PP 55. Cuman kalau misalnya dirasa perlu ya karena disyaratkan ya monggo bisa diunduh lagi. Cuman secara aturan tidak mengubah PP 23 yang masih berlaku. Jadi kalau memang masih berlaku dilanjutkan aja ya Mas ya. Soalnya kalau memang sudah tidak berlaku baru bisa diajukan seperti PP 55. Betul. Lalu Kak, jadi sebenarnya Kak ini tuh manfaatnya apa sih Kak? Kalau kita sebagai UMKM, kalau kita memiliki surat keterangan PP 55 itu. Oke, jadi surat keterangan PP 55 ya atau PP 23 ini berlaku sejak tahun pajak permohonan diajukan sampai dengan tahun pajak berakhirnya peredaran bruto tertentu. Di surat keterangan PPh final ini tidak hanya penting bagi wajib pajak UMKM yang menggunakannya, tapi juga lawan transaksinya. Perlu kita catat bahwa ini penting bagi lawan transaksinya. Artinya surat keterangan ini harus disampaikan kepada lawan transaksinya nih sebagai dasar pemotongan atau penyetoran PPh final. Jika wajib pajak UMKM tidak menyerahkan surat keterangan ini kepada lawan transaksi, maka lawan transaksi harus memotong atau menyetor PPh sesuai dengan ketentuan umum. Nah, hal ini berarti bahwa wajib pajak UMKM tidak dapat nih menikmati tarif PPh final UMKM yang 0,5% dan harus membayar PPh lebih besar. Dan oleh karena itu, surat keterangan ini sangat bermanfaat untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak UMKM sendiri. Saya kasih contoh nih Fer, kalau misalnya dia tadi dipotongnya sebelumnya 2% karena jasa ya. Nah, itu setelah menggunakan tarif UMKM kan berarti 0,5%. Artinya ada perbedaan atau selisih sebesar 1,5%. 0,5% gitu. Lumayan ya Mas bedanya. Jadi berarti suket PP 55 itu berarti wajib banget ya dimiliki oleh para UMKM ya Kak ya? Ya, jadi suket ini nih sebenarnya sebagai pelengkap dari wajib pajak UMKM. Artinya suket ini sebagai semacam transaksi informasi tambahan nih. Sehingga apabila tidak memiliki suket ini tidak salah nih jika lawan transaksi memotong dengan tarif PPh yang sudah berlaku. Misal untuk jasa lawan transaksi yang seperti saya sampaikan tadi misalnya bertransaksi dengan dinas ya, misalnya dengan dinas itu berupa jasa ya. Nah, jasa ini kan transaksi akan memotong sebesar 2%. Nah, tapi kalau misalnya ada suket ini maka dia harusnya 0,5%. Nah, kalau misalnya si UMKM ini tidak bisa menunjukkan suketnya, maka lawan transaksi akan tetap memotongnya 2%. Nah, jadi lawan transaksi ini beranggapan bahwa transaksi tersebut menggunakan tarif PPh 23 pada umumnya. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu bakal otomatis jadi tarif umum ya Kak ya? Betul. Tadi kan Kakak bilang ada suket PP 5 itu ada masa berlaku ya Kak ya? Iya. Nah itu memang masa berlakunya tuh berapa lama tuh Kak setelah diterbitkan? Nah, jadi suket ini ada masa berlakunya. Nah, masa berlakunya ini tertera di dalam surat keterangan itu sendiri ya, Fer. Jadi, tapi ada juga nih yang harus diperhatikan dalam suket PP 55 atau 23 ini. Yang artinya suket ini dinyatakan tidak berlaku sebelum masa berlakunya. Jadi bisa aja nih sebelum masa berlakunya berakhir dia sudah tidak berlaku. Gimana itu Kak? Nah, jadi misalnya dari penghasilan usaha atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak itu sudah melebihi 4,8. Artinya dia tidak sebagai UMKM lagi. Bukan UMKM lagi ya, karena udah di atas 4,8. 4,8. Jadi tidak berlaku lagi suketnya. Atau wajib pajak ini memilih penghasilan yang diterima atau diperolehnya dihitung berdasarkan tarif pasal 17. Baik 17 ayat 1A atau 17 ayat 2A atau 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atau surat keterangan wajib pajak ini dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bisa dicabut atau dibatalkan tentunya dengan bukti yang mendukung. Gitu.
Ada lagi Kak tambahannya? Jadi mungkin kami sampaikan terutama untuk wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Natar ya, di Tanggamus, Pringsewu, Lampung Selatan, Pesawaran. Itu untuk surat keterangan itu bisa wajib pajak unduh sendiri di DJP online. Jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke KPP Pratama Natar karena nanti dari KPP Pratama Natar juga akan mencontohkannya sendiri di DJP online gitu. Betul. Jadi kayak sebenarnya sama aja ya Kak, cuman dibantu di sini ya. Iya, betul. Jadi semoga kawan pajak di luar sana khususnya UMKM makin paham tentang surat keterangan PP 55 karena itu sangat bermanfaat ya Kak ya. Iya. Baiklah kawan pajak, itu tadi perbincangan kita dengan Kakak Andika Windianto, salah satu penyuluh KPP Pratama Natar yang sudah membuka wawasan kita tentang apa itu surat keterangan PP 25 ya Kak ya. PP 55 ya Kak ya. Simak terus podcast Natar Kerujak dan nantikan kami di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga listen podcast kita di Spotify. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natar ngerujak. Udah ngerujak belum hari ini?